Halo guys, selamat datang lagi di channel Reaksi Instan. Kali ini aku pengen nyeritain kembali. Kemarin kan udah pernah bikin konten pengalaman horor itu yang bagian pertama, ini yang bagian kedua. Nah, di cerita kali ini kita naik beberapa tahun ke masa-masa SMA. Jadi dulu aku tuh kan sekolah di Madarasah Aliyah swasta di salah satu pondok pesantren di Sumatera Utara gitu kan. Terus cerita ini aku dapetin dari temanku. Jadi aku nyeritain kembali apa yang dia ceritakan ke aku sambil mengingat-ingat lagi. Jadi nanti maaf kalau di tengah-tengah cerita itu ada jeda waktu beberapa detik gitu karena aku sambil mengingat-ingat lagi cerita dari dia karena ini udah lama banget. Tapi aku usahakan buat menceritakan sedetail mungkin apa yang dia ceritakan ke aku dari awal sampai akhir gitu kan. Cerita bermula ketika setelah sholat asar dia dan beberapa temennya, waktu itu kan kami dipisah, dia masih kelas 3 SMP, kelas 3 sanawiyah gitu, dan dia itu anak unggulan. Nah, anak unggulan ini asramanya berada di sebelah selatan, sedangkan buat murid-murid biasa seperti kami yang notaben otaknya nggak terlalu pinter banget gitulah, itu asramanya berada di sebelah utara, ya benar di sebelah utara. Nah, di antara asrama unggulan dan asrama biasa ini ada lapangan bola dan mereka waktu itu habis asar gitu biasalah gabut nunggu maghrib gitu soalnya kan itu jam bebas. Nah, habis asar itu mereka main bola di situ. Dan kebetulan temanku ini sebut saja namanya Pulan. Si Pulan ini dia nggak ikut main bola sama teman-temannya. Jadi dia cuma ngawasin di luar dan karena dia sendiri sedangkan teman-temannya yang lain itu main bola, jadi dia kayak udahlah aku jalan-jalan aja. Jadi dia jalan-jalan. Nah, beberapa meter di depan asramanya dia ini tuh ada pos satpam yang digunakan buat ngawasin anak-anak itu supaya nggak kabur keluar asrama. Jadi kan di antara daerah sebelah dengan pesantren itu ada pagar setinggi kurang lebih 2 meteran gitu. Nah, di situ dibangun pos satpam yang tinggi banget. Tinggi banget, mungkin sekitar 10 meteran. Terus di atas pos satpamnya itu ada lampu sorot yang gede banget tuh digunakan waktu malam-malam buat nyorotin daerah sekitar gitu yang gelap-gelap, mastiin bahwa para muridnya itu nggak kabur dari asrama gitu ya. Biasalah anak-anak cowok gitu kan malam-malam kadang kan pusing pinginnya kabur dari asrama. Nah, pos satpamnya itu digunakan buat ngawasin murid-murid itu supaya nggak kabur gitu. Terus ketika dia naik ke atas itu, katanya dia ini, dia ngerasa bahwa kok ada orang jualan sate gitu kan di daerah sekitar situ, di kiri kanan lapangan itu kan ya udah jelas di dalam asrama otomatis pagar tinggi, nggak mungkin lah ada pedagang luar masuk. Nah, dia itu ngerasa heran kenapa sore-sore gini ada orang jualan sate di situ dan dia dengan sengaja malah manggil si tukang sate ini. Nah, dia panggil lah si tukang sate itu, si tukang satenya lihat dia dan akhirnya dia pesen satu bungkus buat dia. Terus dia makan, dia enak-enakin lah itu sate sate Padang gitu kan, yang kuah kuning itu. Dan setelah dia makan itu, mereka selesai aktivitas karena hari udah mendekati maghrib. Nah, setelah maghrib itu katanya dia tiba-tiba demam. Nah, itu yang masih janggal sampai sekarang tuh. Kenapa dia nggak heran gitu loh, di situ ada orang jualan sate. Bahkan buat aku pribadi itu tuh janggal banget ada orang luar yang jualan sate di dalam asrama gitu. Tapi nggak tahu dah kenapa dia waktu itu ngerasa nggak janggal sama sekali gitu kan. Terus dia sakit, teman-temannya heran dong, kenapa kok kamu sakit padahal tadi itu ya baik-baik aja, kamu teriak-teriak dari atas pos satpam sana, kamu teriak-teriak ke kami, kamu nyemangatin kami main bola, kenapa kok tiba-tiba sakit. Nah, dia juga heran. Awalnya teman-temannya kayak ya udahlah, kami tinggal aktivitas dulu, kami tinggal sholat maghrib dulu, nanti toh habis isya kami balik lagi gitu kan, teman-teman asramanya itu semoga kamu udah baik-baik aja. Tapi ternyata enggak. Setelah habis isya mereka pulang pun si temenku ini si Pulan tetap aja sakit gitu kan. Dan ternyata emang dia demam parah waktu itu, malam itu dia demam parah dan demamnya itu bertahan sampai berhari-hari. Nah,
Karena di dalam asrama itu juga nggak ada yang bener-bener dokter, nggak ada yang bener-bener ahli kesehatan. Akhirnya dipanggil lah penjaga asrama. Nah, menurut penjaga asramanya ini sendiri, temanku ini diikuti oleh ya sosok yang jual sate tadi. Ternyata sosok itu tuh bukan manusia gitu loh. Aneh gak sih? Kayak dia bisa lihat orang jualan sate tapi sosok itu ternyata bukan manusia. Terus dipanggil lah sama si penjaga asrama ini, ustadz, kita bilang gitu, ustadznya penjaga asrama dipanggil karena dia juga nggak punya kemampuan buat nyembuhkan orang yang sakitnya bukan sakit fisik. Akhirnya dipanggil lah penjaga asrama putri, kita panggil Umi. Nah, si Umi ini akhirnya datang jenguk dia, terus berusaha lah diobatin, dibacain gitu, di apa ya kita bilangnya, di rukiah lah ya, di rukiah. Dan temanku ini bener-bener malam itu dia setelah hari ketiga atau keempat gitu, aku lupa pastinya hari keberapa, pokoknya udah berhari-hari dia sakitnya itu. Terus pas diobatin di rukiah itu akhirnya dia muntah, dan muntahnya itu ternyata kuah sate atau nggak tahu lah ya apa, pokoknya itu katanya warna kuning, dan itu tuh bentuknya persis banget dengan kuah sate Padang yang beberapa hari lalu dia pesen dari si tukang sate ini. Nah, dari situ aku penasaran dong kan, emang bener nih si tukang sate ini ada beneran apa enggak gitu, kayak jiwa jiwa penasaran cowok lah gitu kan, tinggi banget. Akhirnya setelah aku diceritakan itu di asrama, ya awalnya kayak merinding, kayak masa sih ada kayak gitu gitu kan, masa sih itu kejadian udah lama banget kan. Dia ini 6 tahun di sekolah di situ. Jadi aku ketemu dengan dia itu baru di kelas 1 SMA, dan dia ngalaminnya udah kelas 3 SMP itu. Jadi udah ada jeda setahun setelah itu. Jadi aku kayak ngerasa masa sih ada kejadian ini beneran. Dan kita sebut nama si makhluk halus ini M gitu kan. Waktu itu nggak boleh disebut nama lengkapnya, beneran ini. Nggak boleh disebut nama lengkapnya, aku juga heran kenapa. Karena menurut mereka kalau disebut nama lengkapnya dia bakalan datang. Nah, ini iseng-iseng lah. Kami malam-malam jam 12. Aku dan beberapa teman yang anak-anak baru itu iseng kayak manggil nama lengkapnya dia, dan waktu itu udara langsung kayak yang dari panas banget, dari panas tiba-tiba angin tuh masuk ke dalam asrama. Nah, asrama kami ini kan bentuknya bukan kayak rumah, tapi kayak kayak kamar-kamar doang. Terus ujung kiri dan ujung kanannya itu lobby lah ya kita bilang. Jadi langsung udara langsung masuk gitu loh, nggak ada sekat, nggak ada pintu, nggak ada apa, ya udah langsung kamar, dan di luarnya itu ya gini tok. Jadi bisa lihat keluar, dan itu angin langsung berhembus kenceng banget. Setelah kami beranikan diri dengan cerobohnya, dengan rasa penasaran seorang cowok, beberapa cowok yang nggak tahu gitu kan, kami panggil nama lengkapnya, dan benar waktu itu kayak angin berhembus kencang, terus udara tiba-tiba terasa dingin, terus sepi. Yang awalnya rame kayak suara sanyu, suara apa sih, mesin air tuh terdengar banget, tiba-tiba langsung kayak hampa, sama sekali nggak ada suara mesin air itu. Dan beberapa saat kemudian kita langsung kayak kabur lari ke kamar masing-masing, kayak beneran dong, gila ternyata yang diceritakan sama si Pulan ini tadi. Nah, setelah itu aku masuk ke kamar gitu kan, terus kita bilanglah 1 jam 2 jam berikutnya temanku yang anak asrama unggulan tuh datang. Tapi ini bukan si Pulan, ini lain lagi. Kita sebutnya namanya siapa ya, Boba lah. Si Boba tuh datang, dan dia nyeritain bahwa setengah tahun yang lalu, jadi ini kejadiannya setengah tahun setelah kejadiannya si Pulan, tapi setengah tahun sebelum kami si murid-murid baru ini datang ke sekolah itu gitu loh. Dia nyeritain bahwa dia pernah manggil nama itu, nama si M ini secara lengkap, karena dia ya sama penasaran seperti kami juga kan. Kira dia panggil dengan beberapa teman-temannya di asrama unggulan. Awalnya ada bunyi kayak ting 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 ting, kayak ya orang jualan sate gitu lah, ada bunyi lonceng buat nandain bahwa dia lagi jualan gitu kan. Dan ketika dilihat dari bawah pintu kan ada tuh, pasti di setiap pintu nggak mungkin langsung nyampe ke lantai kan, pasti ada sekat segini penghubungnya, kayak ini kayunya di pintu, ini lantainya gitu. Mereka ngintip dari situ, ternyata
Ada dong, roda roda ban sepeda itu jalan di depan asrama kita itu. Sumpah aku waktu itu pas ngerasain sendiri bahwa aku manggil nama itu, dan plus diceritakan sama temanku si Boba ini tadi, langsung bulu kuduk itu kayak nggak enak banget perasaan. Akhirnya sampai kami lulus nggak pernah lagi aku sebut nama lengkap dia, karena ya percaya nggak percaya sih, emang emang ngerasain gitu loh, hal gaib itu ada di sekitar kami waktu itu. Dan itu nggak enak banget sumpah, karena kadang ya bercandaan anak-anak itu mancing-mancing supaya nama lengkap dia dipanggil gitu kan. Kadang malah ada yang lari ke arah lobi sana, ke depan sana, terus dia sengaja buat teriak nama lengkapnya gitu kan. Dan yang ngerasain itu ya banyak orang, bukan cuma satu dua yang ngerasain bahwa hawa nggak enak itu tiba-tiba bisa datang. Dan itu udah jadi rahasia umum sampai kami lulus. Itu aja sih buat cerita kali ini. 11 menit pendek banget kan. Ya, sampai sekarang jujur aja masih masih kayak nama itu tabu banget, bahkan setelah bertahun-tahun aku lulus dan udah nggak berada di sana lagi, sampai sekarang itu nama tabu banget. Nggak enak banget gitu loh di kepala buat diucapkan. Padahal udah beda pulau gitu kan, Sumatera sama Jawa, tapi aku masih ngerasa nggak enak aja buat ngucapin nama dia secara lengkap. Oke lah ya, makasih udah mau nonton, makasih udah mau dengerin. Sampai jumpa di video selanjutnya, nggak tahu dibikin kapan. Pengennya sih bikin cerita ya kayak gini lagi nanti di bagian ketiga. Kemarin kan ada hutang cerita, beberapa cerita yang belum terrealisasikan. Oke, nanti kita bikin lagi. Nggak tahu, malam Jumat sih asiknya kayak gitu kan, cerita-cerita gini. Sampai jumpa.